Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ramadhani dengan dosen pengampu Yulianto Santoso, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya tentang konsep kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, ada pengenalan kewirausahaan. Lalu yang kedua, prinsip dasar kewirausahaan. Yang ketiga, modal pengembangan kewirausahaan. Yang keempat, strategi kewirausahaan. Yang kelima, etika bisnis dalam berwirausaha. Yang keenam, wirausaha sosial. Dan yang terakhir, kewirausahaan di era revolusi industri. Baik, langsung saja yang pertama itu mengenai pengenalan usaha. Di mana di sini salah satunya kita harus mengetahui definisi usaha tersebut itu apa. Eee, Usaha atau bisnis itu merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu, usaha dapat berupa perusahaan, toko, jasa, atau entitas lain yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui tujuan usaha itu. Contohnya kita, harus Eee, menciptakan nilai tambah, memenuhi kebutuhan pasar, dan mendapatkan keuntungan, di mana usaha juga dapat memiliki tujuan sosial atau lingkungan selain tujuan ekonomi. Lalu kita harus memperhatikan jenis-jenis usaha. Di sini usaha itu dapat dibedakan berdasarkan, sektor industri, skala operasi, kepemilikan, dan tujuan bisnis. Contoh jenis usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, menengah, korporasi, sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kita harus memperhatikan proses memulai usaha. Nah, langkah-langkah memulai usaha ini meliputi identifikasi ide bisnis, penelitian pasar, perencanaan bisnis, pendanaan, dan peluncuran bisnis. Lalu, penting kita juga untuk melakukan analisis pasar, persaingan, dan keuangan sebelum melakukan usaha. Lalu yang kelima, itu ada aspek hukum dan regulasi. Nah, di sini usaha harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam lingkup operasionalnya. Pendapat Eee, lalu untuk pendaftaran usaha, perizinan, memenuhi kewajiban perpajakan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam poin ke-5 ini. Lalu untuk poin ke-6, kita pentingnya inovasi dan adaptasi, di mana yang dimaksud di sini adalah inovasi merupakan kunci kesuksesan dalam dunia usaha untuk terus berkembang dan bersaing di pasar. Lalu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi juga sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Nah, itu dia tadi untuk poin-poin di mana, dengan pembahasan pengenalan usaha itu tadi terdapat 6 poin, semoga dapat dimengerti. Lalu untuk yang kedua, kita harus, menelaah dulu apa prinsip dasar kewirausahaan tersebut. Jadi di sini saya sudah menyimpulkan 7 poin. Yang pertama itu ada kreativitas dan inovasi. Di sini, wirausahawan itu perlu memiliki kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam mengembangkan bisnisnya. Kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, menciptakan solusi yang unik, dapat membedakan bisnis dan pesaing. Lalu di sini ada poin kedua, di mana kita harus memiliki sifat kepemimpinan dan inisiatif. Nah, di sini kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengarahkan tim dan mengambil keputusan strategis. Lalu wirausaha ini perlu inisiatif untuk mengidentifikasi peluang dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengembangkan bisnis. Lalu untuk poin ketiga, di sini ada komitmen dan ketekunan. Di mana komitmen yang kuat terhadap visi dan tujuan bisnis sangat penting dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Ketekunan dalam menjalankan bisnis meskipun dihadapkan pada kesulitan, merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Lalu poin yang keempat ini adalah pengambilan resiko yang bijaksana. Nah, wirausahawan itu harus siap mengambil resiko dalam menjalankan bisnis. Jadi kita harus siap, apa yang kita lakukan gitu, sama resiko-resiko yang akan datang. Namun kita juga harus melakukan evaluasi resiko yang cermat, agar kita tidak terlalu down gitu ketika kita
menghadapi suatu, eee, problem gitu. Lalu untuk pengambilan resiko yang terukur dan bijaksana dapat membawa inovasi dan pertumbuhan bagi bisnis. Jadi itu juga ada, kayak, yang baik dan yang nggak baiknya kita bisa ambil dari hikmah tersebut. Lalu untuk poin kelima, di sini ada orientasi pada pelanggan. Nah, di sini kita harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan nilai tambah bagi mereka merupakan prinsip utama dalam kewirausahaan. Lalu kita juga harus fokus pada pelayanan pelanggan yang baik dapat membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas, di mana ketika kita, dengan pelanggan itu baik, loyalitas, kita pasti, mendapatkan pelanggan tetap, atau orang tidak apa ya, tidak kapok gitu, belanja di dekat usaha kita gitu. Terus ada juga fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, di sini bisnis yang sukses harus dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis yang dinamis. Lalu fleksibilitas. Nah, dalam proses ini kita tuh merespons perubahan dan belajar dari kegagalan merupakan aspek penting dalam kewirausahaan. Lalu di sini ada, eee, pembahasan yang ketiga, kita mulai memasuki tentang model pengembangan dan kewirausahaan, di mana ada 5 poin yang saya ringkas. Yang pertama itu ada bisnis model kanvas. Nah, di sini bisnis model kanvas itu adalah kerangka kerja yang memvisualisasikan elemen kunci dari model bisnis secara komprehensif. Terdiri dari 9 blok yang mencakup segmen pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber daya, aktivitas kunci, mitra kunci, biaya, dan pendapatan. Lalu ada Lean Startup. Nah, di sini ada pendekatan Lean Startup, fokus pada pengembangan produk atau layanan secara cepat dan efisien. Lalu, untuk mengutamakan validasi ide melalui eksperimen umpan balik pelanggan dan iterasi produk secara berkelanjutan. Lalu yang poin ketiga di sini ada design thinking, di mana model pengembangan berbasis design thinking ini, menekankan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan penggunaan dan penciptaan solusi yang berfokus pada pengalaman pengguna. Proses iteratif melibatkan 4 tahap pemahaman. Yang pertama itu ada pemahaman, penjajakan, pembuatan prototype, dan pengujian. Lalu poin keempat di sini ada value proposition design. Nah, di sini model pengembangan berbasis nilai value proposition design, fokus, pada penciptaan proporsi nilai yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dan masalah pelanggan. Mengidentifikasi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dan, dan cara membedakan diri dari pesaing. Lalu untuk poin yang terakhir di sini ada sustainable business development model. Nah, di sini model pengembangan bisnis berkelanjutan memperhitungkan aspek, eee, keberlanjutan dalam pengembangan bisnis, termasuk dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan nilai positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa poin, salah satunya itu adalah, kita harus menganalisis lingkungan bisnis, di mana dengan ini kita mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis seperti tren pasar, persaingan, dan regulasi. Lalu menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman atau threats, atau biasa kita sebut dengan SWOT analysis untuk merumuskan strategi yang tepat. Lalu yang kedua, poin kedua di sini ada pemosisian pasar. Nah, di sini kita harus menentukan posisi unik bisnis di pasar yang membedakannya dari pesaing. Nah, yang mengembangkan proporsi nilai yang menarik bagi pelanggan dan membangun citra merek yang kuat. Nah, poin ketiga di sini ada inovasi produk dan layanan, di mana kita harus mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Mendorong inovasi dalam proses bisnis, teknologi, atau model bisnis, untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Lalu, yang keempat ini ada strategi pemasaran. Di sini, merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar. Lalu kita juga harus memanfaatkan berbagai saluran pemasaran dan komunikasi untuk, mencapai audiens yang tepat. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya. Nah, di sini mengelola sumber daya secara efisien termasuk keuangan, tenaga kerja, dan teknologi. Menentukan, alokasi sumber daya yang penting, eee menentukan alokasi sumber daya yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis. Lalu yang keenam, itu ada pengembangan kemitraan. Nah, di sini kita harus membangun kemitraan strategis dengan pemasok, mitra bisnis, dan lembaga lain untuk mendukung pertumbuhan bisnis kita. Nah, kolaborasi dengan pihak eksternal dapat memperluas jangkauan bisnis dan mengoptimalkan peluang pasar. Lalu yang terakhir di sini kita juga harus, pengukuran kinerja dan penyesuaian strategi. Nah, di sini kita harus melakukan pemantauan terhadap kinerja bisnis dan mengukur pencapaian tujuan. Lalu kita juga harus menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi kinerja dan perubahan lingkungan bisnis. Pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas, etika bisnis dalam berwirausaha. Di sini saya mendapatkan, 6 poin. Yang pertama itu, poin pertama kepatuhan hukum dan etika. Nah, di sini seorang wirausahawan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan bisnisnya. Selain itu, mereka juga harus berperilaku dengan etika yang tinggi dalam setiap interaksi bisnis. Nah, poin kedua, integritas dan kepemimpinan moral. Nah, di sini kita harus menjaga integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis, merupakan prinsip utama dalam etika bisnis. Lalu yang kedua itu, untuk, penjelasannya, seorang wirausahawan harus menjadi contoh pemimpinan moral bagi karyawan dan mitra bisnisnya. Nah, di mana ketika wirausahawan yang memberikan contoh yang baik, maka, pasti akan dicontoh juga dengan karyawan-karyawannya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, di sini kita harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lalu kita juga mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Lalu yang keempat, di sini ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini kita harus menjaga transparansi dalam semua aspek bisnis, termasuk keuangan dan keputusan strategis. Nah, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta siap menerima akuntabilitas atas konsekuensinya. Nah, yang kelima, kita harus perlakukan adil terhadap karyawan dan pelanggan, ya. Jadi kita harus memperlakukan karyawan tuh dengan pelanggan dengan hormat, adil, dan setara. Dan juga menciptakan lingkungan kerja yang, inklusif dan mendukung pertumbuhan profesionalnya karyawan. Lalu yang keenam itu ada kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana kita di sini harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan berkontribusi pembangunan sosial. Lalu, melibatkan diri dalam kegiatan filantropi atau program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membahas strategi, etika berbisnis, kita juga harus membahas wirausaha sosial. Di mana di sini saya menemukan, 6 poin ya, yang saya dapat. Yang pertama kita harus definisi wirausaha sosial. Itu poin pertama. Untuk penjelasannya, wirausaha sosial itu adalah bentuk bisnis yang menggabungkan tujuan sosial dan lingkungan dengan tujuan ekonomi. Nah, tujuan utama wirausaha sosial ini adalah menciptakan perubahan sosial positif melalui inovasi bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk poin kedua di sini ada model bisnis dan wirausaha sosial. Nah, di mana mengidentifikasi masalah sosial atau lingkungan yang ingin diselesaikan dan merancang solusi bisnis yang tepat. Lalu kita juga harus menggabungkan pendekatan bisnis yang berkelanjutan dengan dampak sosial yang signifikan. Lalu untuk poin ketiga, itu ada dampak sosial positif.
Nah, di mana wirausaha sosial bertujuan untuk memberikan solusi inovatif terhadap masalah sosial yang kompleks. Nah, dampak sosial dapat berupa peningkatan akses pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk poin keempat, di sini ada keberlanjutan bisnis. Wirausaha sosial harus memastikan keberlanjutan bisnis agar dapat terus memberikan dampak sosial yang positif, mengembangkan model bisnis yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima, itu ada kemitraan dan jaringan. Di mana di sini kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga non-profit, dan sektor swasta untuk memperluas dampak sosial, seperti membangun jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis wirausaha sosial. Lalu untuk poin keenam, di sini kita juga harus studi kasus wirausaha sosial, di mana kita memperkenalkan contoh-contoh wirausaha sosial yang sukses dan, dampak positif yang telah mereka ciptakan. Nah, di sini kita juga menginspirasi dan memberikan motivasi bagi calon wirausahawan, eee, untuk mulai perjalanan bisnis mereka. Oke, setelah itu kita juga membahas kewirausahaan di era revolusi industri. Nah, untuk yang pertama di sini ada teknologi dan digitalisasi. Di sini revolusi industri membawa kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, LOT, dan teknologi blockchain. Wirausahawan perlu memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengalaman pelanggan. Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi digital. Nah, di sini bisnis online dan e-commerce menjadi tren dominan di era revolusi industri. Peluang bisnis baru muncul melalui platform, digital atau dan pasar elektronik yang terhubung secara global. Lalu yang ketiga, adaptasi dan inovasi. Nah, wirausahawan perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tren pasar yang cepat berubah. Inovasi juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Lalu yang keempat ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, teknologi memungkinkan eh, otomatis otomatisasi proses bisnis, pengelolaan data yang lebih baik, dan analisis prediktif. Wirausahawan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka melalui penerapan teknologi yang tepat. Lalu yang kelima, ada pasar global dan koneksi internasional. Nah, revolusi industri memungkinkan akses pasar global dan koneksi internasional yang lebih mudah. Wirausahawan dapat menjelajahi peluang bisnis di pasar luar negeri dan memperluas jangkauan bisnis mereka secara global. Lalu untuk poin keenam, di sini ada keamanan data dan privasi. Dengan pertumbuhan teknologi ini, keamanan data dan privasi menjadi, perhatian utama. Eee, Wirausaha itu perlu memperhatikan perlindungan dan data pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan. Nah, kolaborasi antara perusahaan startup dan lembaga riset menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era revolusi industri. Kementerian strategis dapat mempercepat inovasi dan pertumbuhan bisnis. Nah, itulah tadi beberapa eh, poin yang saya bahas dan sudah saya ringkas melalui presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dian Ramadhani dengan NIM 230780006, Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.